Oke, jumpa lagi kita dalam mata kuliah daring dalam jaringan. Untuk mata kuliahnya itu sendiri ada panen dan pasca panen. Ini adalah pertemuan atau sesi terakhir ya. Sesi terakhir. Kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada proses atau fase distribusi. Ya, kita bisa lihat di sini betapa menggelikannya kita melihat ini. Ini sering terjadi di kita, terutama di daerah pedesaan, pengirimannya ke pasar. Nah, sangat apa ya istilahnya, tidak berperi kesayuran atau peri ke buah-buahan. Karena lihat ditumpuk seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memupuk kerugian. Karena apa? Umur simpannya akan lebih pendek. Terus kedua, itu akan terjadi gesekan. Gesekan itu akan mengakibatkan etilen berkembang pesat. Oke? Distribusi bahan pertanian biasanya yang bersifat variabel. Sentra produksi jauh dari konsumen. Di sini 50-75% masa simpan pertanian berada di transportasi dan distribusi. Jadi lama di jalan. Faktor-faktor penentu kualitas. Jadi kita kalau misalkan melihat kualitasnya bagus, biasanya kualitas buah saat panen, penanganan sebelum pengiriman, suhu selama transportasi, gudang di lokasi tujuan, dan tempat penjualan. Susut pasca panen selama transportasi. Biasanya karena kerusakan komoditas, kelambatan yang tidak terhindarkan, pemanenan yang tidak tepat. Ini semua adalah permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan para petani karena bobot susutnya 25-40%. Seperti yang kita ulas di awal pertemuan itu. Jadi ini adalah penyakit-penyakitnya nih. Oke. Kalian bisa baca sendiri. Nah, oke. Lanjut. Kemasan produk hortikultura itu mempermudah penanganan, melindungi produk, menaikkan nilai jual. Ya, di sini ini adalah hasil dari operation packing house. Ya, di mana buah itu sendiri seperti yang ada di atas ini, di atas. Nah, yang ini itu produk ditutup oleh plastik wrap. Kenapa plastik wrap? Karena plastik wrap dapat mereduce respirasi. Plastik wrap itu sendiri juga masih memiliki pori-pori. Jadi dia masih bisa berespirasi. Gitu. Tetapi bisa mereduce respirasinya. Itu kan contohnya buah-buah yang klimaterik tuh yang kita lihat ini sekarang. Ya. Nah, selain itu juga dapat melindungi produk dan menaikkan nilai jual. Beda dengan kalau kita bisa melihat jeruk dan apel digeletakkan begitu saja seperti yang ada di pasar tradisional, maka harga jualnya juga akan apa ya istilahnya relatif rendah. Beda dengan ketika kita ginilah analoginya, kalau kita punya anak gitu kan, atau orang tua itu punya anak, didandani pakaian yang bagus, terus make up yang proporsional lah gitu. Maka akan kelihatan cantik. Tetapi kalau dia dandani yang ala kadarnya, ya akan tidak menarik juga. Bahkan kalau misalkan ada yang mau melamar, biasanya yang cewek-cewek yang dandan, yang proporsional tapi ya, terus yang dirawat tubuhnya, maka makin banyak orang yang mengajukan lamaran gitu.
Beda dengan dandanan seadanya. Nah, analoginya gini, apakah ada yang mau melamar orang gila yang udah kumal? Enggak kan? Nah, seperti itulah bedanya sayuran itu, antara sayuran yang dimuliakan dengan sayuran yang ala kadarnya, gitu, diperlakukan ala kadarnya. Kemasan yang baik yaitu kekuatan mekanismenya. Intinya kemasan itu adalah melindungi melindungi eh, produk itu sendiri. Gitu. Jangan sampai memiliki atau diperlakukan pengemasan packaging itu akan menyakiti produknya. Itu akan sangat apa ya, perlakuan yang useless. Standarisasi kemasan. Ini contohnya ya. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh CAS, Control Atmosphere Storage. Nah, transportasi pendinginan. Tadi kan CAS bisa dikombinasikan dengan refrigerator atau refrigeration. Nah, ini refrigeration. Dan di dalamnya juga ada control atmosphere storage. Beda dengan yang di atas. Yang di kanan kita itu siap untuk dikirim ke lintas benua. Tapi yang di kanan atas itu lintas desa. Oke, sekian dan terima kasih materi panen dan pasca panen daring atau dalam jaringan ini. Saya cukupkan sekian. Apabila ada yang tidak paham, bisa langsung komunikasikan di WhatsApp, ya, di nomor yang di slide selanjutnya ditampilkan, atau saya ulang ya, 0812 93 200 999, atau bisa juga saya open discuss di Management Learning System Master. Silakan kita diskusi di sana, dan mudah-mudahan rasa penasaran kalian dapat terjawabkan, terutama di materi panen dan pasca panen. Adapun pertanyaan yang tidak akan saya jawab adalah pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan materi yang saya paparkan. Tetapi kalau studi kasus boleh, tapi asal ada benang merahnya. Kalau tidak ada benang merahnya, saya tidak akan jawab, ya, karena tidak ada relevansinya dengan mata kuliah yang saya ampu. Kapanpun kalian butuhkan, saya insya Allah secepatnya saya akan jawab. Dan saya selain di online, saya bersedia juga pertemuan tatap muka juga. Oke, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun materi yang kurang berkenan ataupun kesalahan yang dipaparkan, itu semata karena saya manusia. Karena kebenaran adalah hak Allah dan saya tak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan materi ini yang saya paparkan dapat menambah ilmu di kalian, dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan di luar ataupun di lingkungan kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.